Bermain di Liga Australia, striker timnas Indonesia Rafael Struijk dapat warning dari supporter Australia agar jangan cetak gol lawan mereka bulan Maret. Supporter Aussie, kalau dia berniat kalahkan kita, pecat saja dari Brisbane Roar. Pernyataan mengejutkan pelatih Arab Saudi yang tertekan seusai kalah dari Indonesia. Hervé Renard, pendukung di sini hanya ingin selalu melihat kemenangan. Main fluid saat pertandingan lawan Australia. Bahrain kembali diambang sanksi berat FIFA. Netizen, sumpah ini supporter gak ada insyaf-insyafnya. Supporter Australia baru-baru ini baru saja memberikan sebuah tekanan moral bagi salah satu striker timnas Indonesia, yaitu Rafael Struijk. Dalam berita yang beredar, bahwa beberapa supporter di Australia nampaknya baru saja memberikan warning kepada Rafael Struijk jelang laga timnas Indonesia lawan Australia bulan Maret mendatang. Tekanan itu adalah agar sang striker Indonesia tidak mencetak gol ke gawang tim mereka, karena saat ini Rafael Struijk memang sedang bermain di Liga Australia, yaitu klub Brisbane Roar. Sebagian supporter mereka mengatakan, kalau ada pesiwar tentang nasib Rafael Struijk di klub, yang jika saja nanti mampu menghentikan laju Australia di babak kualifikasi, atau bahkan mencetak gol di sana. Sekedar diketahui, Rafael Struijk memang baru saja bergabung dengan salah satu klub di Australia, yang kini juga berkompetisi di liga teratas di sana, namun sayangnya saat ini masih berkutat di papan bawah. Rafael Struijk didatangkan dari ADO Den Haag pada bulan September kemarin, dan beberapa waktu lalu sudah mencatatkan debut dan berhasil mencetak gol. Para pendukung Australia tidak segan mengatakan, kalau saja Rafael Struijk berhasil menghalangi langkah Australia, maka klub Brisbane Roar mereka tuntut untuk memecat sang striker. Meskipun itu tidak ada kaitannya secara klub, dan pemikiran semacam itu dianggap sangat tidak masuk akal. Namun beberapa supporter Australia memang sudah lantang mengatakan itu di beberapa kolom komentar di Instagram. Meskipun laga Indonesia versus Australia masih akan berlangsung 4 bulan ke depan, namun pesiwar dan ancang-ancang itu nyatanya sudah terlihat. Dia Rafael Struijk adalah pemain yang bisa mengecoh pertahanan lawan, kadang dia tidak bermain efektif seperti striker, tapi dia mampu menarik bek lawan untuk membuka ruang pemain lain. Itu adalah kerja bagus, ucap salah satu supporter Australia. Dia menjadi waspada penting bagi tim, kami memberi warning agar tidak memberikan kekalahan kepada tim ini. Saat ini dia bermain di Liga 1 Australia, itu akan jadi masalah besar jika dia menghalangi langkah kami, tulis supporter Australia lainnya. Klub Brisbane Roar harus ambil langkah sigap. Jika sang pemain mereka menghancurkan langkah tim Kanguru di kejuaraan Piala Dunia, dia bisa saja diputus kontrak oleh klub, tulis supporter lainnya. Wah, ada-ada aja ya ini supporter Australia. Pernyataan mengejutkan pelatih Arab Saudi yang tertekan seusai kalah dari Indonesia. Hervé Renard, pendukung di sini hanya ingin selalu melihat kemenangan. Hervé Renard, pelatih Arab Saudi, mengaku sangat tertekan seusai dirinya kembali menangani timnas Arab Saudi. Apalagi dengan 2 hasil minor di babak ini, praktis membuatnya semakin mendapat banyak tuntutan untuk mundur. Meskipun baru memimpin pasukan The Green Falcons selama 2 pertandingan, tapi pengamat sepak bola di sana sudah memintanya untuk segera mundur. Hal itu dilandaskan pada kekalahan memalukan atas Indonesia kemarin, dan juga hasil minor imbang di Australia 5 hari sebelumnya. Tuntutan supporter semakin kencang, apalagi saat ini posisi Arab Saudi di klasmen sementara grup C sudah digusur oleh Indonesia. Para pengamat sepak bola di Arab mengatakan, kalau kedatangan Hervé Renard di timnas mereka tidak membawa angin baru dan perubahan yang signifikan. Bahkan menurut mereka, Hervé Renard hanya punya suara tinggi saat berada di ruang ganti, dan itu semakin membuat situasi di sana semakin tidak kondusif. Hervé Renard yang dicecar dan dituntut oleh supporter Arab pun akhirnya buka suara soal tekanan yang dia rasakan di 2 laga awal kali ini. Menurutnya, itu adalah hal normal di Arab Saudi, namun sangat jarang ditemukan di tim lain. Menurutnya, di Arab Saudi tuntutan jika kalah sekali saja itu sudah sangat biasa, dan bahkan dia tidak menganggap itu sebagai tekanan luar biasa. Di sini,
Semua supporter hanya ingin melihat kami menang di setiap pertandingan. Tidak peduli bagaimana kondisi tim, para pemain yang dipakai, dan aspek-aspek lain. Mereka akan menyuruh setiap pelatih keluar, jika tidak bisa menang di setiap pertandingan, ucap Hervé Renard. Di sini itu biasa, tapi di beberapa negara lain dan bahkan pelatih di klub, merasa kalau itu adalah gangguan besar. Saya tentu merasa kalau ini juga adalah tekanan. Tapi saya ingin memperbaiki tim ini agar tetap punya tempat di Piala Dunia, tutupnya. Main fluid saat pertandingan lawan Australia, Bahrain kembali diambang sanksi berat FIFA. Netizen, sumpah ini supporter gak ada insyaf-insyafnya. Supporter Bahrain lagi-lagi bikin ulah, kali ini tim dikerjain mereka adalah Australia yang bertandang ke Rifah. Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor dramatis 2-2 itu, para supporter Bahrain malah bermain peluit bohongan dari atas tribun. Hal itu jelas mengganggu ritme permainan, apalagi beberapa pemain Australia juga harus mengidentifikasi mana suara peluit beneran dari wasit, dan mana suara peluit bohongan dari Bahrain. Bahkan saat itu pelatih Australia Tony Popovic juga sempat jengkel dengan ulah supporter Bahrain, dan meminta agar wasit bertindak tegas. Namun saat itu wasit tidak menghentikan pertandingan dan terus lanjut sesuai dengan waktu yang diberikan. Jika mengacu pada peraturan FIFA, tentu itu bisa saja disangsi. Namun itu pun jika ada tim yang melaporkan, termasuk dari pihak Australia sendiri. Karena jelas, jika dari arah tribun ada tiupan fluid, tentu itu akan mengganggu konsentrasi para pemain. Namun itu harusnya juga bisa diantisipasi oleh panitia pertandingan di sana, yang dianggap tidak sigap dalam memeriksa atribut dan barang bawaan supporter saat memasuki area stadion. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.